Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kali ini saya mau membahas tentang cara menyusun latar belakang masalah. Banyak masukan, banyak pertanyaan, juga banyak permintaan bahwa Pak tolong dong bahas tentang latar belakang masalah. Gimana sih latar belakang masalah? Jadi gini, kita pastikan dulu sebelum menyusun latar belakang masalah, kita harus paham dulu apa itu masalah. Masalah pada dasarnya adalah sebuah kesenjangan. Kesenjangan apa saja, baik itu teori dengan kenyataan, harapan dengan kenyataan, harapan dengan harapan, teori dengan teori, atau ketika kita sudah menemukan masalah, itu akan mudah sekali untuk menyusun latar belakang masalahnya. Namun, nggak mudah juga untuk nyari kesenjangan itu. Paling tidak, kita harus menyusun beberapa langkah-langkah. Latar belakang masalah atau menyusun latar belakang masalah, itu paling tidak kita harus pertama melakukan studi literatur dulu agar lebih mudah untuk mencari literatur apa saja yang kita butuhkan. Kita bisa baca dari buku, proceeding, atau juga artikel. Untuk mencari artikel dan proceeding yang terkait, Anda bisa cari di atas ya. Di sini Anda bisa tonton bagaimana cara mencari jurnal. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana positioning penelitian kita. Harus jelas nih, apakah kita mau meneruskan, atau kita mau mengkonfirmasi, atau melakukan eksperimentasi, atau kita mau cari keterkaitannya antara satu penelitian dengan penelitian lain, atau bisa juga kita gali lebih dalam lagi, kita cari temuan-temuan yang lebih baru lagi. Nah, positioning ini penting untuk kita menentukan jenis penelitian apa yang kita butuhkan, yang kita mau lakukan, kemudian instrumen-instrumen apa, teknik pengambilan datanya, teknik pengambilan sampelnya. Di sini pentingnya positioning dalam penelitian atau state of the art. Perlu diketahui, untuk mencari positioning penelitian ini, kadangkala kita bisa sampai bab 2, terutama yang kualitatif. Kualitatif ini nggak selalu di bab 1 langsung ketemu positioning penelitiannya. Kadangkala baru ketemu nanti di bab 2. Oh, ternyata kita fenomenologi. Kita ternyata case study. Atau grounded theory. Gitu ya. Dari kita mencari literatur, kemudian kita sudah menemukan positioning penelitian, biasanya kita dapat menemukan kesenjangannya. Yang tadi ya, kita udah bahas. Kesenjangannya ini di mana? Oh, ternyata antara teori ini dengan teori itu berbeda. Antara teori A dengan teori B ternyata terjadi kesenjangan nih. Ada perbedaan. Bisa jadi karena perbedaan tempat, perbedaan waktu, perbedaan lamanya penelitian dan lain sebagainya. Munculnya kesenjangan itu kadangkala juga tidak cukup data dan fakta. Oleh karena itu kita cari dulu data dan faktanya. Semua itu dari artikel, dari literatur. Jangan cari di blogspot, jangan cari di status media sosial. Boleh jadi itu belum teruji secara ilmiah. Lalu kendala yang sering muncul dari mahasiswa itu adalah menulis latar belakang masalah, tapi yang ditulis adalah opini. Yang ditulis adalah persepsi, atau bahkan malah asumsi. Kalau kita menulis berdasarkan opini, persepsi, atau asumsi, ini kan nggak ada fakta ilmiahnya, data dan fakta ilmiahnya. Oleh karena itu kita harus lengkapi tulisan kita dengan data dan fakta ilmiah. Dari mana dapatnya data dan fakta ilmiah? Dari artikel, dari jurnal, dari proceeding, juga dari buku, misalnya buku-buku rujukan. Lalu apa sih data itu? Data itu kan bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, dan lain sebagainya. Banyak lah ya, tapi secara keseluruhan data itu kan sesuatu yang kita dapat dari realitas yang ada, dari kenyataan yang ada. Data ini boleh jadi bisa berbeda bentukannya, bisa berbeda hasilnya, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada atau yang berlaku pada saat itu. Misal contoh ya, contoh data nih, rata-rata kemampuan anak. Rata-rata kemampuan anak kan itu data, berapa, tinggi atau rendah gitu ya. Kemudian rata-rata penggunaan BBM, bahan bakar minyak, besar, kecil, atau jumlahnya berapa ribu liter, berapa ton liter. Nah, itu biasanya datanya berupa angka. Kecenderungan penggunaan gadget. Nah, kalau kecenderungan penggunaan gadget umumnya angka tapi lebih kepada grafik ya, usia, lamanya
tempatnya, waktunya. Kemudian kalau misalnya menggunakan game, ya game apa? Atau misalnya menggunakan medsos apa? Atau misalnya kalau sedikit berbau teknik, misalnya kualitas baja. Nah, kualitas baja yang sering digunakan dalam pembangunan rumah, pembangunan gedung, pembangunan kantor misalnya. Atau kualitas baja itu yang SNI, atau yang standar internasional, atau yang di dalam pendidikan, ilmu-ilmu pendidikan, data PISA misalnya. Itu merupakan data. Data itu ya umumnya dia berbunyi jika ada keterangannya. Misalnya tinggi, rendah, atau sekolah A, sekolah B, atau tadi kualitas baja SNI atau standar internasional. Nah, yang berikutnya adalah fakta. Fakta itu kan sebenarnya realitas, sebuah kenyataan. Di suatu tempat atau di suatu waktu tertentu, informasinya dianggap benar atau sudah divalidasi. Benar ini juga relatif. Ada situasi dan kondisi yang berlaku di sana, baik waktunya, baik tempatnya. Misalnya suhu rata-rata di daerah tropis, rata-rata 31 sampai dengan 34 misalnya. Tapi walaupun sama-sama tropis, di puncak berbeda. Nah, tergantung situasi, kondisi, dan waktunya. Apakah ada musim penghujan atau dia musim kemarau. Jika kita turunkan dari data-data yang kita sudah ajukan tadi, misalnya berbunyi begini. Pada anak yang sering bermain, ternyata kreativitasnya relatif tinggi. Relatif tinggi. Kemudian misalnya, penggunaan BBM menurun pada masa PSBB ini. Nah, itu fakta. Faktanya. Namun, fakta itu boleh jadi berbeda antara yang di Jakarta, misalnya, PSBB di Jakarta, dengan PSBB yang ada di Kalimantan Timur, misalnya. Lalu, anak usia SD sampai SMP lebih menggunakan gadget untuk bermain game. Sedangkan SMA sampai perguruan tinggi, remaja-remajanya lebih digunakan untuk medsos. Faktanya kan demikian, misalnya gitu ya. Kemudian, kualitas baja yang digunakan di perumahan banyak tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Nah, misalnya di Jakarta gitu ya, atau pada kurun waktu tahun 2001 sampai 2005, penggunaan baja yang SNI mungkin belum terlalu digunakan. Yang terakhir adalah kemampuan literasi siswa SD di Indonesia rendah. Kira-kira begitu fakta ya. Setelah fakta dan data itu kita ajukan, kita temukan, berikutnya adalah fakta dan data itu dari mana sih? Jika kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah, berarti fakta dan data itu kita dapat dari artikel, dari proceeding, atau juga dari laporan-laporan perusahaan, laporan-laporan kementerian, laporan-laporan lembaga-lembaga yang kredibel, sehingga data dan fakta itu bisa kita konfirmasi, kita bisa konfrontasi, bahkan kita bisa analisis dan sintesiskan. Karena apa? Karena rujukan-rujukan yang kita gunakan itu cukup kredibel. Setelah kita udah punya semua nih, kita udah semua punya, baru kita mulai menulis. Biasakan mengkonsep dan memiliki bahan-bahan yang terkait dengan apa yang kita mau tulis. Nah, misal ya, kita mulai nih menulis dari ide pokok pertama. Temanya apa? Temanya misalnya kreativitas. Temanya kreativitas, kita mulai dari misalnya data PISA. Data PISA di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kurang memuaskan rujukannya dari mana? Nah, ini ditandai dengan literasi yang lemah. Misalnya, laporannya lembaga tertentu, gitu ya, lembaga A. Paparkan data-datanya. Lalu, tambah dengan teori bahwa ternyata yang mengakibatkan lemahnya tersebut adalah A, B, C, D, E, F. Elaborasi dengan berbagai penelitian yang sudah ada. Hingga kita mendapatkan data yang menunjukkan bahwa penurunan atau kemampuan literasi anak lemah karena penggunaan gadget, misalnya. Nah, ini breakdown lagi. Penggunaan gadget itu kenapa kok bisa melemahkan literasi? Apakah daya ingatnya yang jadi berkurang, ataukah fokus konsentrasinya yang berkurang, atau misalnya ada data yang menunjukkan bahwa paparan sinar kemudian konsentrasi yang begitu lama itu melelahkan daya nalar, daya pikir misalnya. Namun di sisi lain ada kondisi-kondisi yang justru memicu kreativitas yang tinggi. Jadi literasinya lemah tapi kreativitasnya tinggi. Nah, ini kan ada kesenjangan nih. Kesenjangan. Literasi lemah tapi kok justru malah kreativitasnya tinggi. Kan biasanya orang yang literasinya kuat kreativitasnya tinggi. Ternyata generasi sekarang itu
lebih kepada literasi digital misalnya. Nah, kemukakan fakta-faktanya. Barulah kita cari, ternyata yang main game itu gimana sih siswa-siswanya, siswa-siswa kelas SD misalnya, SD SMP. Nah, dari situ udah mulai tuh. Jadi masalah itu sebenarnya kan dia segitiga terbalik ya. Induktif dari hal-hal yang umum, kemudian khusus, umum, literasi. Kemudian khusus, literasi ternyata disebabkan game. Tapi di penelitian lain, game meningkatkan kreativitas. Nah, di sini tergantung nih, kita mau apa? Kita mau membedakan misalnya, membedakan antara yang kecanduan gadget dengan yang tidak kecanduan gadget, dilihat dari literasinya, atau dilihat kreativitasnya, atau justru mau cari korelasi antara literasi dengan kreativitas. Kan berbeda. Yang satu korelasional, yang satu komparatif. Atau kita mau cari tahu perilaku anak-anak yang bermain gadget, jadinya kualitatif. Atau kita justru mau meneruskan, mengembangkan lagi untuk supaya anak-anak yang biasa bermain game ini kreativitasnya meningkat atau literasinya meningkat. Nah, kelihatan kan tadi? Sampai di sini kita balik lagi ke depan. Yuk, kita butuh apa tadi? Literatur. Oke. Dari literatur, kita tahu positioning penelitian kita. Kita tahu kesenjangan kita. Kita punya data dan faktanya. Atau kalau kita mau ikutin secara gradual tadi ya, ternyata ada data dari PISA. Mulai dari bawah malah. Data dari PISA tentang literasi. Kita cari literaturnya. Kemudian lompat ke nomor 3. Muncul kesenjangannya. Kita tahu positioning penelitian kita. Kalau kita mau balik juga bisa. Kita cari penelitian-penelitian tentang literasi. Setelah sudah kita temukan, di situ ada apa? Ada fakta dan data. Fakta dan data dari berbagai literasi muncul kesenjangan. Kita tentukan positioning penelitian kita. Jadi sebenarnya langkah-langkah menentukan masalah ini yang 4 ini bisa tidak berurutan, bisa lompat-lompat, tergantung kita mulainya dari mana. Kalau kita sudah mempunyai tema, ya berarti kita cari literaturnya. Kalau kita nggak punya tema, ya boleh jadi kita menemukan data-data dulu dan fakta dulu. Atau justru malah kita menemukan kesenjangan dulu. Tapi yang pasti, untuk positioning itu biasanya ada di bagian bawah. Untuk lebih operasionalnya lagi, kita coba kaji ya, kita bahas sebuah literatur. Di sini sebuah jurnal dari Vocational and Learning, terbit dia tahun 2012. Judulnya Student Learning Process During School-Based Learning and Workplace Learning in Vocational Education. Ini sebuah artikel review. Dia membandingkan proses belajar dengan berbasis sekolah dan berbasis workplace atau tempat kerja. Kita lihat latar belakang masalahnya. Di paragraf pertama, di kalimat pertama dan di paragraf pertama, kita lihat dia sudah memunculkan sebuah statement yang fakta dari penelitian lain. Dia menulis bahwa sekolah vokasi itu perlu praktek atau perlu latihan untuk memperkuat pengetahuan dan juga kajian yang spesifik. Disusul dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa ternyata di dalam karirnya dia perlu mengintegrasikan antara pengetahuan, skill, keterampilan dengan sikap. Umumnya kelemahan mahasiswa, terutama S1 dalam menyusun latar belakang masalah, dia terlalu general background. Dia nggak langsung spesifik ke masalahnya yang mau dia angkat, dia tidak berbasis scientific background. Mahasiswa umumnya berbicara tentang di era globalisasi ini, kemudian di revolusi industri dan lain sebagainya. Ini sudah usang lah, terlalu basi lah, terlalu general lah, terlalu umum. Lebih baik langsung. Misalnya kita bicara tentang perbandingan antara pendidikan vokasi yang berbasis sekolah, di kelas ya, workshop, dibandingkan dengan pembelajaran vokasi yang basisnya praktek industri. Dia langsung bicara tentang pendidikan vokasi itu membutuhkan pelatihan atau membutuhkan praktek atau membutuhkan latihan-latihan yang spesifik agar siswanya itu benar-benar memiliki kemampuan yang baik, kompetensi yang
yang baik, terutama untuk kerja. Dia langsung coba Anda lihat di kalimat terakhir. Untuk mengintegrasikan antara pengetahuan, skill, dan sikap, pendidikan vokasi dan tempat kerja itu adalah lingkungan yang penting. Langsung tajam, kedua environment ini, kedua lingkungan ini adalah hal yang penting. Dan dia harus diukur atau dinilai dengan penilaian otentik. Jadi penilaiannya harus otentik, langsung kepada yang bersangkutan, langsung kepada siswa tersebut. Coba perhatikan paragraf kedua. Di paragraf kedua, dia menulis langsung, direct, memberitahukan bahwa pendidikan vokasi, terutama pada kurikulumnya, mengaitkan antara pengetahuan, skill, dan sikap menjadi sebuah kompetensi yang meaningful, yang benar-benar berarti. Dan ini hanya bisa dilakukan jika ada sinergi acquired in both vocational and workplace. Di pendidikan vokasi, keduanya menjadi teramat penting. Sehingga, coba kita lihat. Ini masih paragraf kedua ya, however. Masih di paragraf kedua dia bandingkan antara, ini ada data ya, ada data pembanding antara di Swedia, di Perancis, di Belanda. Dia bandingkan bagaimana kombinasi yang ekstensif antara workplace learning to. Dia memulai dengan sebuah statement yang berupa fakta kemudian dia bandingkan terakhir di beberapa pendidikan vokasi. Nah, di kalimat terakhir sebelum paragraf terakhir dijelaskan di sini bagaimana mengendalikan antara pembelajaran kejuruan di dalam sekolah dengan di luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan internalisasi. Kemudian di paragraf terakhir, dibangunlah positioning penelitiannya. Seperti apa proses pembelajaran ketika mereka berusaha untuk mengintegrasikan. Seperti apa proses. Jadi, positioning penelitian, dia ingin mengetahui seperti apa proses belajar siswa ketika mereka berusaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di sekolah dan di tempat kerja. Nah, penelitian ini bertujuan hanya untuk wawasan empiris ke dalam proses belajar siswa selama koneksi pembelajaran berbasis sekolah dan pembelajaran di tempat kerja. Jadi pada intinya penelitian ini cukup sederhana ya, cukup sederhana karena dia hanya membandingkan artikel-artikel yang sudah ada, kemudian dia analisis bagaimana yang berbasis sekolah, bagaimana yang berbasis pada industri. Dia mengkomparasi artikel-artikel dari semua penelitian-penelitian di sekolah vokasi yang berbasis pada sekolah maupun juga yang berbasis pada industri. Terlihat sekali bahwa penelitian ini adalah penelitian artikel review atau content analyze yang kemudian hasilnya adalah bagaimana jika di kelas, berbasis kelas, gimana yang berbasis industri. Walaupun dua-duanya tetap bertujuan atau berorientasi pada industri, tapi ada karakter yang menjadi pembeda di sini. Nah, begitu kira-kira dalam menyusun latar belakang masalah. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar dan menulis latar belakang masalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.